rasane kaya mangan lawuh sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu terus nakuro kowe ra bakal tak madu bungah tenan rasane wong kang lagi kandung tak perjuangke tekan janur malangkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga kunjuk terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu alam hidayah, ya ad-dinul Islam. Untuk itu pada hari ini sekalian, pada pagi hari ini izinkan saya membuka acara pada pagi hari ini dalam rangka rapat anggota tahunan Koperasi Paguyuban Fotografer dan Video Shooting Surabaya dengan tema pelayanan, pengabdian, dan kebersamaan menuju sejahtera. Dengan semangat arek-arek Surabaya terinspirasi semangat Bapak Koperasi kita Bung Hatta, tetap semangat dalam bekerja. Semoga koperasi kita tetap maju dan jaya. Hadirin berdiri. Papos, Kopapos, Papos, Kopapos, jaya, 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 luar biasa, yes. Marilah kita bersama-sama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, lagu Indonesia Raya yang akan dinyanyikan bersama-sama semua peserta dan akan dipimpin oleh dirijen kita, yaitu Ibu Anis. Untuk hadirin semuanya dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir atau yang mewakili Ketua Koperasi Bapak Hasyim Asyari serta para undangan, pengurus
dan anggota yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama di kedai Jogul Putih ini, Jalan Medukan Nasri Tengah nomor 2022 Surabaya, guna melaksanakan acara rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2025. Dan perlu diingat bahwa keberhasilan dan keberlanjutan koperasi ini tergantung pada kerjasama semua anggota. Sebagai anggota koperasi, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi bukan sebagai organisasi, tetapi juga komunitas di mana setiap anggota memiliki peran dan kontribusi yang sangat berarti dalam semangat gotong royong dan kebersamaan. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana untuk kemajuan bersama. Akhir kata, tak lupa saya menyampaikan permohonan maaf jika ada perkataan dan perbuatan dan pelayanan kami yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak dan seluruh tamu undangan. Demikian laporan Ketua Panitia ini, saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Koperasi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua kita Bapak Muhammad Hasyim Asy'ari Yahya. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Allah tempat kita bersandar, bergantung, dan tempat kita kembali pada akhirnya nanti. Bapak Ibu sekalian, dengan rasa syukur yang tiada hentinya dan segala puji bagi Rasulullah Muhammad SAW, pada pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali karena panjenengan yang diundang mau hadir. Bayangkan seandainya pada pagi hari ini semua sudah dipersiapkan oleh Ketua Panitia, oleh Pak Warno, yang hadir tidak sampai separuh dari quorum, artinya tidak separuh dari anggota. Apa yang terjadi? Tidak akan bisa dilaksanakan. Sehingga puji syukur ini saya panjatkan sekali lagi dengan rasa yang sangat bahagia. Saya berapresiasi kepada seluruh yang hadir pada hari ini, khususnya kepada Ketua acara yang terbaik. Tepuk tangan untuk Pak Warno. Namun hal ini saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panitia-panitia yang terdahulu. Namun pada hari ini, pada erat yang ke-16 ini, saya mencoba melepaskan diri untuk terlalu berintervensi. Ternyata beliau bergerak dengan sistemnya. Mudah-mudahan 2026 ini awal kebangkitan kita, khususnya koperasi. Satu, mengingat koperasi kita ini ada anggota baru. Mereka memiliki satu potensi. Kita yang generasi lama harus legowo. Sedikit demi sedikit kita akan meredup, pasti akan meredup. Sama seperti hari ini saya rasakan, fisik saya melaksanakan rat dibanding dengan 3-4 tahun yang lalu sudah sangat berbeda. Kemarin saya mengkonsep rat ini saya adakan di Porong dengan konsep yang sudah saya siapkan. Namun karena pertimbangan letak yang jauh dari beberapa anggota yang merasa keberatan, akhirnya kita mengalah, baik kita di Surabaya. Alhamdulillah kita dapat tempat yang baik. Terima kasih Pak Bambang dengan Ibu Bambang yang menyiapkan tempat ini dengan ikhlas, dengan segala cintanya, ya, bisa terlaksana. Bapak Ibu sekalian, pendapatan bersih dari 73 juta
sekian pendapatan kita setahun. Saya prediksi di tahun depan insya Allah bisa mencapai 100 juta. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pengurus dan pengawas, ya saya juga memberikan apresiasi pada pengawas. Pengawas kita yang di periode ini luar biasa. Saya tepuk tangan untuk Pak Santoso khususnya, mewakili generasi tua, tapi semangatnya, etos kerjanya meningkat bersama koordinator pengawas saya Pak Warnoto dan Pak Isman. Ya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan akuntan publik yang baru, yang masih muda, bersertifikasi. Ya. Dia memegang perusahaan di perusahaan besar juga. Alhamdulillah beliau mau untuk saya kasih amanat ini. Dan kemarin memang karena dulu waktu skripsi dia banyak saya bantu, sehingga dia mungkin merasa hutang budi, nggak apa-apa kalau panggil saya Om Hasim, nggak apa-apa Om Hasim, saya bantu. Sehingga nanti yang berkaitan dengan apapun yang berkaitan dengan koperasi, beliau siap untuk menyampaikan paparan. Termasuk tadi malam saya juga sempat berdiskusi sampai jam 11 dalam kondisi beliau hamil, hanya untuk apa? Menyelesaikan masalah SHU, ya, karena ada beberapa pihak yang merasa kok SHU kecil, kok ini. Nanti akan saya bedah. Insya Allah sebatas pengetahuan saya, nanti kalau pulang jelasnya nanti di akuntan publik yang akan menerangkan. Semoga Allah pada pagi ini melancarkan urusan ini dan memberikan keberkahan yang besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu sebagai penyemangat kita beri aplaus yang meriah kepada Ketua Koperasi kita Bapak Hasim Asy'ari Yahya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan 18 tahun, tetap eksis dan semoga tetap jaya dan jaya terus koperasi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini RAT ke-16 ya, ke-16 tahun buku 2025 tanggal 12 Februari 2026 saya nyatakan dibuka. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Edi Pramono. Kepada Al-Mukarram Bapak Haji Edi Pramono disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih lagi penyayang, kasihannya kami dan sayangnya kami semua anggota Papos dan Kopapos saat ini yang sedang menjalankan rapat anggota tahunan Papos dan Kopapos. Semoga kami semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkanlah ya Allah dan ridhoilah kami semua ya Allah, Papos dan Kopapos menjadi sukses, mencapai kemajuan yang sangat luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian doanya Bapak Haji Edi Pramono diucapkan terima kasih. Dengan demikian upacara pembukaan pada pagi hari ini telah paripurna.
Untuk sesi kali ini alhamdulillah sudah sempurna, dan untuk itu kami tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Memasuki rapat paripurna 1. Yang pertama, penyerahan palu sidang dari Ketua RAT ke pimpinan sidang terpilih kepada yang bersangkutan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada Bapak Dr. Andes Sutomo untuk maju ke depan sesuai dengan amanat yang kemarin dipilih oleh anggota untuk menjadi pimpinan sidang. Acara yang kedua, pernyataan quorum dan pengesahan tata tertib oleh ketua sidang. Kepadanya disilahkan. Pimpinan sidang saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya dan terima kasih atas kepercayaan pada saya di dalam memimpin sidang RAT kali ini. Baik, sesuai kesepakatan yang ada dan berlaku, sidang bisa dimulai jika jumlah peserta memenuhi quorum. Dan dalam sidang kali ini peserta sebanyak 42 orang, dan setelah saya cek di buku absensi, peserta telah memenuhi quorum. Maka sidang kali ini saya buka. Dan langsung nanti kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Yang kedua, jawaban atas pandangan umum anggota. Yang ketiga, pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Dan yang keempat, pengesahan SHU. Yang kelima, pembacaan surat keputusan RAT, dan acara yang terakhir, penyerahan kembali palu sidang dari pimpinan sidang ke ketua RAT. Hal-hal yang timbul persoalan yang tidak dapat diatasi dengan tata tertib ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh pimpinan rapat setelah mendengar saran dan arahan dari pejabat. B. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dalam persidangan rapat anggota. Dan C. Tata tertib disahkan oleh rapat anggota dan berlaku selama RAT berlangsung. Apakah bisa disahkan tata tertib ini? Untuk selanjutnya, acara yang kedua, laporan pertanggungjawaban atau paparan pembahasan rencana kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada pimpinan sidang terpilih. Alhamdulillah, dari aura dan getarannya ini cukup mumpuni ya. Ini yang tadi saya katakan bahwa dengan adanya regenerasi itu tidak, kita yang orang-orang lama tidak harus merasa kita kehilangan ya. Dan hari ini kita kedatangan 2 tamu, tapi diundang Pak, bukan tamu yang tidak diundang ya. Kita kedatangan tamu yang diundang, beliau adalah, lupa Pak namanya Pak, Pak Slamet dan Pak Arif ya. Beliau ini insya Allah ini hadir yang kedua kali. Jadi kalau beliau nanti berkenan dan cocok dengan wajah-wajah kita,
dan cocok dengan misi-misi kita, ya. Ibunya cantik-cantik Pak, ceria-ceria Pak di sini Pak, ya. Suka nyanyi semua Pak. Jadi bisa untuk imun Pak. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, kita kedatangan tamu. Mudah-mudahan ini juga semua tidak lepas dari takdir Allah. Kalau beliau nanti mau masuk dan bisa menambah menghidupi koperasi kita, ya alhamdulillah. Tugas saya ini tidak asal memberikan laporan, tapi melalui satu proses yang panjang. Namun sebelum saya memberikan laporan pertanggungjawaban ini, izinkan saya memberikan buku resume, di mana buku itu akhirnya menjadi buku yang Bapak Ibu pegang. Buku yang Bapak Ibu pegang ini melalui suatu proses namanya accountability, ya, melalui suatu proses akuntansi yang bersertifikasi internasional, bahkan dalam tata. Nah, kalau Bapak buka di halaman depan ini ada AYC 2025 International Year of Cooperative atau Cooperative Build and Better World. Ini adalah kooperasi dunia, ya. Jadi siap-siap generasi baru untuk bayarannya lumayan Pak, sudah tembus 1 miliar 1 tahun. Saya hari ini bawa buku itu mulai RAT 12, 13, 14, 15, 16. Saya bawa semua. Bahkan saya kemarin sempat membuka buku RAT tahun 2012. Di situ saya melihat foto-foto panjenengan. Mas Rahman masih anak-anak, Mas Ucok masih anak-anak, semua masih muda. Kita masih muda. Jadi belum lansia, masih belia bukan Dik. Jadi foto ini kenapa dimulai tahun 2022 itu mulai saya selipkan foto. Karena saya melihat fotografer ini sudah tidak peduli pada fotonya. Tidak peduli pada sebagai momen. Saya hari ini sudah diwakili yang muda-muda, Mas Wendy ini untuk mengcover itu semua. Nanti saya sudah mulai mengurangi hal-hal itu. Ini tolong Bapak menyimak, nanti Bapak boleh menyampaikan pendapatnya, menyangga dan lain-lain. Halaman 8 saya lewati, ini hal umum. Halaman 9 saya perkenalkan, barangkali ada yang belum kenal. Ketuanya itu saya sendiri, sekretaris saya Bapak Haji Muhtarom, dan bendara Bapak Waluyo ada di sebelah saya, dan Pak Muhtarom ada di sebelah kanan saya. Koordinator pengawas yaitu Bapak Warnoto, anggota Isman Yul dan Pak Santoso. Oke, masuk ke halaman 10. Ini klasikal. Halaman 11 ini klasikal. Nah, halaman 11 di bab 4. Saya berusaha mempertahankan laporan catatan kecil ini di bab 4 dari tahun 2011 sampai 2025. Ini saya pertahankan, terus akan saya laporkan. Masih 30, 17, 23, 22, 24, 23 juta, dan 2025 47 juta itu bersih. Kotornya nanti saya terangkan di halaman berikutnya. Baik, permodalan kita tidak mengambil dari calon anggota. Kenapa saya dalam koperasi ini, walaupun bukan koperasi syariah, saya sebagai orang beragama yang sedikit mengerti tentang hukum, saya mencoba untuk mengurangi beban. Untuk istilah bunga ini kita sepakati sebagai infak bersama 1%. Baik, saya kira demikian laporan saya, silakan ditanggapi di pandangan umum nanti. Saya serahkan waktu sepenuhnya kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan pertanggungjawaban Ketua Kopapos untuk Dr. Andes Bapak Hasyim Asyari. Kami ucapkan terima kasih. Ini mohon dipahami dulu, dimengerti dulu,
Nah, nanti adapun usulan apapun atau setuju dan tidak setuju nanti kita bahas di acara pandangan umum. Untuk sementara laporan pertanggungjawaban niki diterima direnungkan dulu. Siap. Adapun acara selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban pengawas. Laporan pertanggungjawaban pengawas kagem Bapak Isman kula sumanggaken. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Ketua Koperasi yang sangat jelas dan gamblang. Tapi tolong tadi sudah disampaikan, kalau ada yang kurang trep atau kurang cawang aja, nanti bisa dipertanyakan di pandangan umum. Nah, yaitu itu. Kalau nggak berani menyampaikan, sampaikan aja kepada pengawas, tertulis juga enggak apa-apa. Nanti pengawas akan mewakili. Nah, itu mungkin yang bisa disiapkan sebelum nanti isoma ya. Saya akan sedikit menyampaikan untuk laporan pengawas yang sudah berjalan di tahun 2025. Jadi untuk laporan pengawas kami tidak akan melaporkan semuanya, semua sudah terinci di laporan buku. Jadi Bapak mungkin di halaman 37, jadi mulai dari bab 1 atau pendahuluan. Jadi seperti tadi Bung Tomo tadi tidak akan menyampaikan seluruhnya, nanti jam 1 tidak selesai. Waktu saya berapa menit? 15 menit, singkat sekali ya. Jadi mudah-mudahan nggak nyampe 15 menit. Jadi untuk secara pandangan umum, jadi sehubungan dengan berakhirnya kegiatan tahun buku 2025 secara kelembagaan atau kewajiban pengawas membuat laporan tertulis yang disampaikan pada waktu rapat anggota. Jadi laporannya sudah tertulis semua. Langsung D, bidang administrasi sistem. Nah, koperasi ini telah dipakai walaupun masih tersentral di akuntan atau accounting sejak RAT 1 dan RAT 2. Tadi sudah disampaikan oleh ketua. Jadi mulai awal RAT itu kita sudah pakai akuntan publik, yaitu Pak Adi itu jadi sangat teliti dan sangat disiplin sekali mengenai ini. Nah, jadi makanya laporannya itu sangat rinci, kurang 1% atau 1 sen pun enggak mau, karena enggak bisa balance, jadi harus dicari. Itu yang bikin lama. Nah, setelah itu ada masalah, bahkan sekarang sudah tergantikan dengan lebih bagus lagi. Demikian laporan pengawas yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mengakui kekurangan dan kelebihan beliau. Walaupun ada kekurangan-kekurangan dari beliau, tetap disampaikan di para peserta. Demikian acara sidang untuk sementara kita break isoma dulu. Nanti kita lanjut tepat pukul 13.00. Demikian untuk selanjutnya foto bersama atau dan lain-lain bisa untuk dikondisikan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo tim fotografer. Ru
pancen ku akui ku salah, terlalu percaya mereka mung nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Enggak te-tean, kelangan gue si paling tak sayang. Bendoku melayang, teko tenang, tangis-tangisan. Rungkat te-tean, tresno tulus ku nganti godholan. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nanti ra krasa dilarani. Pancen ku akui ku salah, terlalu percaya mereka mung nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat te-tean, kelangan gue sing paling tak sayang. Kau tenang, tangis-tangisan. Rungkat te-tean, tresno ku nganti godholan. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Kaya ngene. Asik-asik. Rasane wong asik-asik. Rino wengi ati kurang nyalita, tansah kelingan kepingin nyawa sedih wae wis Sidro janji Kene kowe ngapusi. nganti sepene suwene aku nangis batinku, ngerantes sureku, telas kapas, netes salah, sendal tawar, sendal daun, Sendal dawet-dawet. di para pisan. Sira lupat mak enem pitu walu, tak kita. Ye. kelambi anyar sing nang
jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerne ning aku. Wangi mawar sing tak sawan ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku ning opo senengku yen menggawe laraku pamer bojo anyar ning ngarep asik citra janji tekane asik suwene aku ngenteni nangis batinku rasane teleketan mata saro ning dadaku hae 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 citra janji rasane ngawe ngapusi Nganti semene suwe aku ngenteni nangis batinku rates uripku tetekeblek dadaku. Lambi anyar sing tak jero lemariku Nanging bojo anyar sing mbok pamer ning aku. Duh, wangi mawar sing tak sawan ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. yen menggawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku senengku yen menggawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila Asik asik. kita jumpa berdebar dalam suara. Mengapa ini terjadi? Sungguh aku tak mengerti. Sedangkan diriku sudah bersuami.
Yo, asik-asik. Cinta yang dulu pernah bersemi, sekian lama pergi, kini datang lagi. Mungkin di sana masih ada cinta, mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam dada. Oh, bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa, berdebar dalam jiwa. Cinta yang dulu sedangkan kita sudah bersuami. Oh, bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa, berdebar dalam jiwa. Sedangkan kita sudah bersuami. Bila kita jumpa, berdebar dalam jiwa. Terima kasih. sampun nggih, bisa kita mulai. Nggih, minta tolong peserta yang merasa sudah siap untuk memasuki ruang acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat siang semuanya. Alhamdulillah setelah isyoma masih semangat nggih. Jangan sampai setelah isyoma makan terus ngantuk nggih. Monggo diusahakan diempet dulu, acara kita lanjutkan sesuai dengan jadwal acara pada siang hari ini. Yaitu acara selanjutnya yaitu pandangan umum atas laporan pembahasan rencana kerja dan rencana anggaran dan pendapatan belanja 2026. Niki diserahkan kepada seluruh peserta, waktunya 30 menit, kurang lebih 30 menit ke depan. Monggo silakan angkat tangan apa yang ingin disampaikan atau yang ingin diusulkan tentang rencana anggaran dari Ketua Kopapos untuk tahun ke depan. Untuk apa itu maksudnya gajinya, bukan gaji ya ini, maksudnya honor lah. Kalau honor 100 itu kalau saya loh, terlalu minim lah ya. Upama ini saya usul, upama kira-kira anggota setuju enggak? Ini upama lah, kalau enggak setuju bilang enggak setuju. Misalnya ini satu usul nih, misalnya untuk honornya pengurus ini 100
jadi 150 atau 200? Siap? Setuju semua 200 ini? Setuju? Oke, alhamdulillah. Sekarang pengurus sudah ada pertingkatan, masih ada pertingkatan sedikit lah. Mudah-mudahan pekerjaannya biar kedepannya lebih lancar lagi, lebih bagus lagi. Ayo monggo yang lainnya. Maksudnya pengurus itu pengurus admin atau pengurus pengawas dan termasuk pengurus koperasi? Soalnya yang diusulkan Pak Hasim itu sepengetahuan saya itu admin. Jadi untuk pengurus itu diambilkan di akhir tahun rat seperti ini. Nah itu mohon penjelasannya untuk Pak Ketua. Yang selama ini yang saya ketahui itu untuk pengurus itu diambilkan dari dana tiap tahun seperti ini, tiap rat. Yang untuk 100 dan 150 yang diusulkan Pak Ketua itu adalah admin. Jadi yang menulis pembukuan tiap bulan arisan itu. Mohon diperjelas Pak Ketua. Terima kasih. Untuk ini pengurus dan karyawan admin ya, admin ini bisa masuk di istilahnya masuk di operasional. Itu dalam beberapa tahun terakhir ini hanya 100.000. Itu Bu Waluyo, Bu Anis, Usman sama Dewi itu divisinya dibagi, nanti coba itu nanti saya kembangkan lagi. Cuman itu karyawan Pak. Itu karyawan ya. Itu tapi tolong untuk yang merasa dikasih tugas itu lebih aktif untuk hadir. Karena kalau tidak hadir itu kasihan yang hadir. Jadi itu harus punya suatu komitmen apapun hanya sebulan sekali itu. Ini saya kira paham ya, yang saya maksud ini paham ya. Jadi itu masuk di karyawan apa di operasional Pak? Karyawan. Kalau yang operasional admin itu 2 orang Pak. Satu ketua itu sebesar 200.000 dan bendahara 100.000 setiap bulannya. Tetapi saya bayarkan tiap akhir tahun, setiap Desember. Kalau 100 tiap bulan dikasihkan hanya kecil sekali Pak. Makanya saya kasihkan tiap tahun. Begitu penjelasan dari Bapak Ketua itu. Yang karyawan itu ada 3. Satu Bu Nyonya Samini, yang kedua Mbak Anis, yang ketiga itu Dewi sama Usman. Itu karyawan Pak. Yang ini yang mau ditambahkan untuk ditambahkan tiap bulannya itu berapa besarnya, itu yang mana saya belum tahu, sebabnya belum digodok yang kali. Monggo Pak Ketua. Begini Bapak, saya tambahkan untuk ketua dan bendahara ini kan dulu usulan dari beberapa rapat pengurus ya, itu diusulkan bendahara ini kan kalau dalam 1 tahun itu per bulan itu tidak sampai 100, hanya paling 60.000. Itu bendahara dan ketua. Baru tahun ini bisa di atas 1 juta, bahkan masih di bawah 1 juta kalau dibagi. Jadi tidak sampai 100. Akhirnya beberapa rapat pengurus yang lalu diusulkan ketua itu dapat 200, bendahara dapat 100. Itu baru berjalan berapa tahun Pak? 3 tahun? Berjalan 2 tahun ini Pak. 2 tahun, baru 2 tahun. Nah itu, jadi di sini ada biaya karyawan dan operasional. Nah operasional ini masuk Pak Waluyo dan saya. Nah sekretaris nanti coba juga kita pikirkan ya seperti itu. Kalau pengawas mungkin juga ingin dipikirkan juga di situ. Walaupun pengawas itu sifatnya lintas kan ya, tidak memegang satu kendali secara khusus, tapi kalau pengawas pengurus memang ada yang tahunan itu kecil Pak, kalau dibagi itu per bulan mohon maaf ya 350.000, kadang dibagi setahun itu berapa? Cuman 40.000. Alhamdulillah pada rat yang ke-16 ini luar biasa, termasuk berjalan lancar dan sukses ya, karena berkat
anggota kita yang sudah hadir di acara tersebut ya, luar biasa dan antusiasnya luar biasa. Juga responnya saya acungi jempol luar biasa dengan berbagai cara saya bagaimana untuk mengundang teman-teman supaya bisa hadir di RAT tersebut. Alhamdulillah hari ini bisa diwujudkan. Kemudian setelah menyimak beberapa usulan dan di pandangan umum tadi ya, ini kita semua ya, belum mengucapkan pertanggungjawaban dari pengurus ke anggota ini belum disampaikan. Oleh karena itu saya mewakili daripada anggota ya, bahwa ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada pengurus, dalam hal ini adalah Bapak Ketua Koperasi ya, Pak Hasim Asari ya, yang telah membawa kita ya selama kurang lebih 13 tahun ya, sampai di titik ini luar biasa, alhamdulillah. Kemudian juga kepada bendahara kita ini luar biasa, cukup pengabdian yang luar biasa ya, dari awal dibentuknya koperasi hingga sekarang ini masih on time-nya luar biasa ya, daya pikirnya juga, telitinya juga luar biasa, sehingga alhamdulillah terwujud RAT di tahun ini ya. Kemudian juga trio pengawas kita ya, ini juga luar biasa kinerjanya dibanding pengawas yang dulu ya, ini luar biasa. Sekarang ini juga memberikan kontribusi untuk simpanan dan pinjaman anggota kita, terutama yang bermasalah ini juga luar biasa. Obrak-obraknya ini luar biasa ya, terutama Pak San ini patut kita acungi jempol, luar biasa ya. Kemudian selanjutnya di pandangan umum tadi ya juga sudah kita dengarkan bersama ya, tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan sidang bahwa tentang dana karyawan tadi sudah disetujui ya, dari 100.000 untuk dana karyawan ini menjadi Rp150.000. Ini akan terbagi satu untuk Bu Anis, Bu Waluyo, kemudian Dewi dan Usman menjadi satu ya. Ya, ini menjadi 3 admin, tenaga karyawan admin. Demikian yang bisa saya sampaikan pembacaan surat keputusan RAT pada siang hari ini tanggal 12 Februari 2026 yang dilaksanakan di Joglo Putih, dan alhamdulillah kita sudah melewatinya, alhamdulillah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan kembali palu sidang dari pimpinan sidang ke Ketua RAT. Saya kira itu yang saya sampaikan, ucapan saya yang terakhir di hari ini. Terima kasih Pak Mus. Iki nggonku mangan kok gak aku sakit.